خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. Untuk pertanyaan kamu yang pertama tadi tentang asas-asas tabligh, bagaimana posisinya, kedudukannya bagaimana dalam keilmuan Islam, dalam agama Islam ini, kita harus betul-betul adil di sini. Jadi dalam Islam itu ada perkara-perkara yang sudah paten, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diotak-atik. Sudah baku. Siapapun saja nggak boleh menambah, nggak boleh mengurangi. Seperti rukun iman yang 6, rukun Islam, akidah-akidah iman yang sudah disepakati oleh ulama, ijma' yang sudah jelas, yang sudah paten, yang tidak boleh diotak-atik. Ini nggak bisa dirubah, ini terus panjang zaman. Wajibnya sholat, haramnya zina, ini sudah jelas. Lah, dalam Islam itu ada istilahnya furu'iyat, cabangan-cabangan yang menerima adanya pengembangan-pengembangan. Lah, jadi muridnya Nabi, yaitu para sahabat, orang yang paling paham agama, mereka itu banyak mengembangkan atau ijtihad dalam furu'iyat. Sayyidina Utsman yang dulu pada zaman Nabi adzan sekali, Sayyidina Utsman adzannya 2 kali. Sayyidina Bilal membuat satu rangkuman ibadah, setiap wudu, setiap batal langsung wudu, setiap wudu langsung sholat, batal wudu, wudu sholat. Nah, membuat satu acara baru, menggabungkan ibadah-ibadah dari berbagai macam sahabat yang melakukan itu. Maka para ulama menyimpulkan, oh berarti dalam masalah furu'iyat ini boleh dikembangkan. Karena buktinya sahabat-sahabat Nabi, para khulafaur rasyidin yang sudah jelas masuk surga, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, itu pun mereka ijtihad dalam halal furu', ya. Lah dalam agama yang ketiga ada perkara-perkara yang istilahnya itu hanya metode, manhaj, satu cara penyajian, rangkuman-rangkuman untuk memudahkan umat. Loh, kalau ini lebih luas lagi nih. Setiap zaman bisa berubah-ubah. Dulu hadis nggak ditulis, kemudian Nabi merintahkan untuk ditulis. Ya, setelah itu terus ditulis hadis di mana-mana, tapi masih membahayakan. Karena umat semakin banyak ulama-ulama yang wafat. Nah, disinilah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz membuat satu metode baru. Sudah, sekarang saya memerintahkan orang-orang seperti Imam Zuhri dan lain sebagainya untuk mengumpulkan hadis, menulis hadis dalam satu kitab khusus. Satu kitab khusus yang mengumpulkan hadis, maksudnya bukan terpencar-pencar gitu. Hadisnya itu bukan terpencar-pencar. Hadis dibukukan, istilahnya pembukuan hadis. Lah, betul Imam Ibnu Syihab mengumpulkan Walul Jami'il Hadits wal Athar Ibnu Syihab bin Amiran lahu Umar. Terus metode tadi udah bagus, jalan. Oh, semakin lama umat ini semakin kurang pintar. Jadi kalau hadis itu babnya dicampur-campur, mereka masih bingung. Oh, berarti sekarang harus ada terobosan baru, satu kitab dirapikan babnya. Dirapikan, ada bab ini, sehingga memudahkan untuk mencari hadis. Timbullah Imam Malik, timbullah Abdullah bin Mubarak untuk membuat terobosan ini. Wa awal jami'il abwabi jama'atun fil asri tuqtirabi. Ya. Itu masih belum cukup lagi. Wes, banyak hadis maudhu, banyak hadis mungkar di mana-mana, tersebar hadis palsu. Oh, akhirnya ada terobosan baru lagi, Imam Bukhari.
membuat bagaimana satu kitab khusus untuk hadis-hadis sahih. Wa awal jami'i biktisari ala sahihi faqadil Bukhari. Terus ada pengembangan lagi metode bagaimana agama Islam itu bisa dipahami oleh umat dengan penyajian yang mudah, yang enak, semua orang bisa mendapatkannya. Nah, itu dalam masalah keilmuan seperti itu, dalam masalah dakwah begitu juga, dalam masalah macam-macam, segala masalah. Ini semua orang bisa pahami nih. Lah betul. Terus jalan-jalan Allah ilhamkan dari metode dakwah yang mudah difahami dan bisa dikerjakan oleh umat akhir zaman. Allah ilhamkan tadi kepada Syekh Ilyas. Ada beliau merangkum antara dakwahnya, zikirnya, hikmatnya, amal masjid, taklim wa ta'alum dikumpulkan, dirapikan menjadi satu kerja tabligh al-Ilyasi ini. Jadi maknanya apa? Tabligh dengan cara Syekh Ilyas itu adalah satu metode cara dakwah. Ya. Satu metode cara dakwah. Maknanya kalau orang tidak mengikuti metode ini tidaklah dosa. Dan tidak bisa disalahkan. Maksudnya bagaimana tidak bisa disalahkan, Pak? Kalau orang menentang dakwah, oh ini salah, betul, dakwah itu perintahnya banyak sekali. Orang menentang zikir, oh bisa kafir menentang adanya zikir, perintah zikir banyak. Tapi kalau menentang, maksudnya tidak mengikuti dakwahnya, teori dakwahnya Syekh Ilyas, itu tidak bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena ini rangkuman bikinan beliau. Beliau mengumpulkan tabligh, dikumpulkan taklim wa ta'alum, dikumpulkan zikir, dirangkum jadi satu. Dan yang bikin rangkuman itu banyak. Ulama-ulama itu punya masing-masing ijtihad masing-masing dalam metode dakwah masing-masing. Jadi jangan orang itu asobiahnya kebablasan, pokoknya siapa saja yang tidak ikut ini kerja, tidak ikut ini kerja, maka siapapun orangnya adalah sesat, imannya lemah, walaupun itu para ulama, walaupun dia adalah hafidz Quran, nanti seperti burung beo saja, orang ngaji terus nggak pernah dakwah, itu imannya nggak akan meningkat. Dakwah itu perintah Allah, ya. Zikir itu perintah Allah, taklim itu perintah Allah. Caranya bagaimana mengerjakan itu, setiap orang punya cara masing-masing. Itu penting betul. Yang perlu ditekankan bagi setiap ahbab tabligh, ya. Setiap orang itu punya cara masing-masing dalam berdakwah, dalam berzikir dan lain sebagainya. Tidak boleh dipaksakan. Lah inilah cara sunnahnya seperti ini. Yang tidak seperti ini adalah tidak dakwahnya Nabi. Oh, jangan seperti itu. Dakwahnya Nabi itu bagaimana? Ulama itu memahaminya begitu luas. Mereka bisa punya ijtihad masing-masing, punya pemahaman masing-masing tentang dakwahnya Nabi. Jangan kita mengatakan pokoknya ini satu-satunya kerja yang benar. Yang keluar dari tabligh ini adalah orang yang sesat. Yang keluar dari tabligh ini adalah orang yang tidak akan naik imannya, siapapun orangnya, walaupun hafidz Quran, walaupun ngaji, walaupun jihad. Oh, itu salah. Dan ini banyak sekali ahbab-ahbab yang punya sikap seperti itu. Jadi ulama udah dakwah habis-habisan, udah ngaji habis-habisan, zikir habis-habisan, baca Quran habis-habisan. Apa belum pernah hurut itu? Kalau belum pernah hurut, nanti kalau belum pernah hurut imannya nggak akan naik. Nah, jangan seperti itu. Kita harus memandang bahwasanya tabligh ini adalah satu kerja rangkuman yang Allah ilhamkan kepada Syekh Ilyas yang sudah jelas keberkahannya, yang terbukti keberkahannya. Adapun kerja yang lain ada yang terbukti, ada yang enggak. Kalau Syekh Ilyas ini sudah terbukti terbukti keberkahannya, ya. Lah, berarti maknanya bagaimana? Kesimpulannya, orang yang tidak menerima tablighnya, caranya Syekh Ilyas dalam bertabligh, jangan disalahkan, jangan dianggap keluar dari agama dan lain sebagainya. Kedua, poin yang kedua yang penting juga,
mengembangkan satu asas dari cerita tadi, mengembangkan satu asas itu bukan berarti menentang atau tidak mau mengikuti asas yang lama. Dan tidak bertentangan dengan man burika fi syai'in falyalzamhu. Ini dakwah sudah berkah kan? Asasnya sudah berkah. Jadi mengembangkan asas itu bukan berarti menentang muasisnya, juga bukan berarti bertentangan dengan hadis man burika fi syai'in falyalzamhu. Seluruh sahabat itu faham zaman yang paling hebat, zaman yang paling berkah, zaman yang paling istimewa itu zaman Nabi. Tapi setelah itu dalam metode mereka membuat pengembangan. Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, Sayyidina Utsman mengumpulkan Al-Quran, jadi Mushaf Utsmani, membuat pengembangan dalam masalah metode supaya bisa difahami oleh umat. Akhirnya timbullah sekarang nih ilmu-ilmu yang begitu banyak, ya. Jadi karena ada orang-orang yang menggembur-gemburkan sekarang itu, jadi saat itu dianggap sudah keluar dari asas, keluar dari tabligh. Kenapa? Karena dia sudah tidak mengikuti hadraji ats-tsalatsah yang pertama, dan kedua dia telah membuat perkara-perkara baru, bid'ah baru, yaitu membuat musyawarah 2 tahunan, membuat jur kabupaten atau membuat DTI atau yang lain sebagainya. Berarti ini sudah keluar dari asas. Nah, ini poin yang salah, ya. Poin yang salah. Karena itu mengembangkan bukan berarti keluar dari asas. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Islam sepanjang zaman, sudah 1400 tahun yang lalu. Terus sekarang digambarkan terus ini sudah keluar dari tabligh. Keluar dari tabligh. Udah mulai melenceng. Ya, itu yang perlu kamu perhatikan. Ini untuk poin yang pertama. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن